Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ida Kurniasi. Saya dari Prodi PAUD semester 6 Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Di sini saya akan mencoba bercerita atau berkisah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bermain, cerita, dan menyanyi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mansur MPDI. Selamat menyaksikan. Kisah si kaya dan si miskin. Ada dua orang laki-laki yang sudah bersahabat sejak kecil. Meskipun keduanya bersahabat, tapi kehidupan keduanya sangatlah berbeda. Salah satu dari mereka menjadi seorang pemilik perkebunan, yaitu si kaya, dan satunya lagi adalah seorang laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya menjadi orang yang sombong dikarenakan dia memiliki perkebunan anggur yang sangat luas, dan di perkebunan itu juga dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang berbuah dengan lebat. Dan di tengah perkebunannya terdapat air yang mengalir dengan jernih sehingga sangat indah bila siapa saja yang melihatnya. Di hari itu, kedua sahabat sedang berada di perkebunan. "Wahai sahabatku, cobalah engkau lihat perkebunanku ini. Amatlah sangat luas. Dan bukan hanya itu, pohon-pohon anggurnya selalu berbuah setiap harinya. Pohon-pohon kurmanya juga selalu berbuah dengan lebat. Betapa bahagianya hidupku ini." "Ya, kau benar sahabatku, bukan hanya luas perkebunanmu ini, tetapi hasil panennya juga selalu melimpah setiap harinya. Aku yakin perkebunanku ini tidak akan pernah berhenti berbuah pohon-pohonnya. Jika setiap hari hasil panennya selalu melimpah, maka lama-kelamaan akan menjadikanku seseorang yang sangat kaya raya. Hahaha. Tapi kau harus ingat, wahai saudaraku, bahwa semua ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemewahan ini menjadikanmu seseorang yang sombong dan lupa akan nikmatnya. Engkau harus bersyukur setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi rezeki." Bukannya mendengarkan nasihat dari sahabatnya, tapi si kaya malah fokus melihat sekeliling perkebunannya dengan rasa bangga dan rasa bahagia. Keesokan harinya, si kaya mendatangi rumahnya dan melihat harta yang telah ia kumpulkan dari hasil panen kebunnya. Dalam hati ia berkata, "Jikalau setiap hari hasil panenku selalu melimpah seperti ini, aku yakin hartaku tidak akan habis selama berpuluh-puluh tahun lamanya." Hahaha. Hari demi hari, perkebunan si kaya tumbuh baik dan subur. Dan itu menjadikannya semakin sombong dan semakin angkuh. Tidak pernah sedikit pun terpikir dalam pikirannya untuk menyedekahkan atau memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Semakin banyak hartanya, semakin tinggi pula kesombongannya. Keesokan harinya, sahabatnya datang mengunjungi di perkebunan, dan dia menasehati si kaya dengan cara yang sangat halus. Tapi si kaya tidak menerima apa nasihat yang sahabatnya itu katakan. Dia malah mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyakiti hati sahabatnya itu.
"Sudahlah, pergi sana. Aku tidak akan lagi mendengarkan nasihatmu. Aku tahu kamu hanya iri kepadaku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu." "Bukan seperti itu, wahai saudaraku. Aku hanya takut kelak di akhirat nanti." "Sudahlah, pergi sana." Sahabatnya pun diusir oleh si kaya. Sepulangnya sahabat si kaya itu, dia malah semakin menjadi-jadi. Si kaya memamerkan harta bendanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menjadi semakin sombong dan semakin angkuh dari sebelumnya. Malam pun tiba. Di malam itu hujan turun dengan sangat deras dan suara petir pun menggelegar di langit sana. Tapi anehnya, si kaya tidak mendengar suara apapun dan dia tertidur di rumahnya dengan pulas. Keesokan harinya, si kaya terbangun dari tidurnya. Betapa terkejutnya si kaya melihat rumahnya yang sangat megah hanya menyisakan puing-puing, dan harta bendanya yang selama ini ia banggakan tidak ada satupun yang tersisa. Lalu ia teringat akan perkebunannya. Tanpa berpikir lama, dia langsung berlari sekencang-kencangnya, bergegas untuk menuju ke perkebunan. Sesampainya di perkebunan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Perkebunan yang selama ini ia bangga-banggakan, yang selama ini tumbuh baik dan subur, hanya tinggal tanah yang sudah rata. Barulah di sana ia menyesali atas kesombongannya selama ini. Dia menangis jadi-jadinya. "Ya Allah, mohon maafkanlah aku ya Allah. Seandainya selama ini aku tidak sombong, aku mendengarkan nasihat dari sahabatku, mungkin semua musibah ini tidak akan terjadi padaku ya Allah. Mohon ampuni aku ya Allah." Semua sudah terjadi, penyesalan pun sudah terlambat. Dan itulah akhir dari kisah si kaya dan si miskin. Semoga dapat bermanfaat dan kita semua dapat memetik hikmah dari kisah tersebut, bahwa siapapun yang ada di muka bumi ini tidak boleh sombong atau menyombongkan diri, karena semua yang ada di muka bumi ini, adapun kemewahan yang kita dapatkan di dunia, semata-mata itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.